Hai dan selamat datang di channel Timology. Kali ini kita akan bahas new releases di bulan Agustus lalu dan juga kita bakal highlight sedikit rilis dari Geneva Watch Days. Karena akhir bulan lalu bertepatan dengan mulainya event Geneva Watch Days ya. Jadi kita mulai dengan Agustus rilis dulu ya dengan A. Lange & Söhne yang ngeluarin Datograph Handwerkskunst Limited Edition untuk merayakan 25 tahun Datograph. This is the third of the trifecta the Datograph release this year. Dua yang pertama udah dirilis sewaktu Watch and Wonder April lalu. Yang menarik dari Datograph yang ini adalah tremblage finishing dialnya, dan ini juga kali pertama setelah sekian lama Datograph diproduksi di yellow gold. Berikutnya ada Grand Seiko yang juga rilis a pair of new references untuk ngerayain 20th anniversary atas 9R Spring Drive movement-nya. We know other than the Spring Drive movement, Grand Seiko is all about the dial. In many a case, Grand Seiko likes to sing tune to the poetic representation of nature across Japan yang menginspirasi creation dari dial-dialnya. Kayak contoh yang pertama adalah SBGY 035, which according to Grand Seiko, the dial is inspired by the sunrise of Hotaka Mountain Range. Yang ini limited edition to 700 pieces. Dan the second anniversary piece itu SBGY 499. This piece is inspired by the color of the autumn leaves when bathed in sunlight di Hotaka Mountain Range. This piece is limited edition to 1300 pieces. Selain dari dua anniversary piece ini, Grand Seiko juga merilis GS44 untuk market US yang juga mengambil inspirasi dari nature dari variasi warna matahari terbit dan satu lagi dari warna matahari terbenam di Lake Suwa yang berlokasi di timur tenggara dari Shinshu Watch Studio, di mana jam-jam Spring Drive itu dibuat. Keduanya menggunakan Spring Drive caliber 9R65 dengan 72 jam power reserve. Kedua dial ini mempunyai tekstur finishing kirazuri yang maksudnya lukisan berkilau, ukiyo-e wood block print. Yang satu berwarna kemerah mudaan dengan ref SBGA 509 dan yang satu berwarna kebiru mudaan dengan ref SBGA 507. Dua-duanya limited to 300 pieces. Berikutnya, Bulgari membangkitkan kembali 3 model chiming watches. Yang pertama adalah Octo Finissimo Minute Repeater dengan 2 hammer. Modelnya sama seperti tahun 2018 yang merupakan pemecah rekor jam minute repeater tertipis. Essentially, modelnya identikal, full carbon body dan bracelet. Tapi ada beberapa perbedaan tipis di crown, pusher, dan hand. Next adalah updatean dari Octa Roma Carillon Tourbillon dengan 3 hammer. Ini adalah Carillon Minute Repeater yang maksudnya adalah 3 hammer bersamaan chime-nya, bunyinya mengindikasikan quarter. Movementnya manual winding, 3 hammer, tourbillon, power reserve 75 jam, dan mempunyai power reserve indicator. Last but not least dari Bulgari ada Octo Grand Sonnerie Flying Tourbillon dengan 4 hammer chime. Movement manual winding dengan Grand and Petit Sonnerie Minute Repeater, power reserve for 72 hour dengan power reserve indicator dan juga tourbillon. And in a not so exciting new release, Tudor ngeluarin the Black Bay Chrono Blue Boutique Edition. Essentially, it's the same story, different day. Sama kayak previous iterations of the Black Bay Chrono, just in blue, using the same movement MT5813 with vertical clutch and column wheel with 70 hours power reserve. Tanggal di angka 6 dan 2 subdial, satu 45 minute counter dan satu lagi running second. On a more exciting note, Frank Miller collaborated with Song Dupont, the renowned lighter and pen maker. Ini keren banget. Dia berdua bikin a watch lighter combo. Bukan yang pertama ya, lighter dengan jam tangan. Tapi ini literally and figuratively igniting the fire of Frank Muller again. Palladium plated and at 39 by 66 mm it's thicker than the lighter Saint Dupont usually buat gitu ya. Complete dengan built-in watch dan an open case back showing the manually wound FM caliber 1740 LISTD skeleton movement. Limited to 88 pieces, only in 4 different color iterations. Ini benar-benar keren, pakai banget. Berikutnya, Omega merilis jam ultralight titanium dengan special color swap di model Aquaterra 150M-nya. Jam dengan Swedish color theme ini dipakai Mundo Duplantis, a Swedish Olympian, sewaktu mencetak rekor dunia di Olimpiade pole vaulting dengan rekor 6,25 meter. Jam ini powered dengan Omega caliber 8928 Ti. Ini adalah kaliber Omega pertama yang dibuat dari titanium. Karena itu total ya, semua jam berikut strapnya
beratnya hanya di 55 gram. Steel watches on steel bracelet biasanya tuh hampir 150 gram. Jam ini punya fungsi manual winding dengan 72 jam power reserve dan juga punya retractable crown untuk extra caution. Next adalah Longines, mereka expand mereka punya Spirit line. Habis suksesnya dengan Spirit Zulu Time 39mm in stainless steel tahun lalu, Longines reworked a newer version of their Spirit Zulu Time 39mm biar lebih enteng juga dengan material titanium. Sama kayak dengan stainless steel, di sini juga menggunakan clasp double trigger release dan quick release bracelet thanks to Longines interchangeable brand system. Can't believe at this price point you got a quick release bracelet. Movement gunain Longines automatic movement caliber L844.4 dengan power reserve up to 72 hours. Model ini juga comes in two different types of bezel, satu full steel, satu ceramic insert. Selain daripada ini, Longines juga ngeluarin dua iterasi lagi di Spirit flyback chronograph-nya dengan dua two-tone version. Satu dikombinasi rose gold, satu dikombinasi yellow gold. Similar to Longines, Mido is milking kesuksesan dari Ocean Star Decompression Timer series dan bikin this watch in PVD. Again, limited to 1961 piece, homage to the 1961 model Ocean Star Skin Diver. Rilis ini bakal menjadi farewell tour karena bakal jadi the last iteration of the decompression timer in a while, using the Mido caliber 80 automatic movement dengan 80 hours power reserve. Berikutnya AP juga rilis New Royal Oaks, tapi Royal Oak New Releases itu udah kayak batuk musiman kali ya. Tiap tahun ada beberapa kali dan expected. Yang pertama ada Brown Royal Oak Offshore Chronograph, basically a Havana 43mm Royal Oak offshore chronograph. Next, ada lagi ROO Time Only di 37mm featuring a rose gold case dan grey rubber coated bezel on a grey rubber strap featuring a grand tapisserie. Lastly, ada 41mm ROO Time Only also fitted with blue rubber coated bezel featuring a blue mega tapisserie dial. Dari Tag Heuer, ada resurrection of the vintage Abercrombie & Fitch Seafarer. Now in collaboration between Heuer and Hodinkee. Kalian nggak tahu kan, Abercrombie & Fitch keluarin jam tangan. Ini jam vintage sangat dicari-cari. Apalagi di blue aksen di tat dialnya. Ini saya suka banget. Sama halnya di jam Hodinkee ini ada tat indicatornya juga. Homage to the old 1968 Seafarer yang ini limited edition to 968 pieces. Sporting the TH2013 in-house movement dengan tight indicator. Upgrade dari movement chronograph Heuer 02. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka quick review seperti ini, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan update kita selanjutnya. Oke, Timeology, time out.